Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Kawan Sportainment ya teman-teman ya, bersama saya Mas Budi. Nah, ini di hari Sabtu ya teman-teman ya. Tadi saya on beat sebentar, dapat satu orderan, terus ada sedikit trouble di motor saya ya teman-teman ya. Saya putusin langsung pulang aja. Nah, apa kabar kalian semua di hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya usaha, ikhtiar dan niat kalian di setiap harinya itu diberikan kemudahan, kelancaran, dan selalu diberi keselamatan saat berkendara di jalan. Dan tentunya hasil yang kalian bawa untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, atau bahkan untuk diri kalian sendiri adalah hasil yang membawa keberkahan dan tentunya selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, di sini saya mau berbagi pola kerja saya, teman-teman ya. Seperti apa sih pola kerja saya dari dulu selama ngojek itu, dari awal tahun 2018 itu ya teman-teman ya. Atau nanti saya ambil contoh seminggu kebelakangan teman-teman ya. Seminggu belakangan seperti apa sih pola kerja saya di aplikasi GoPartner atau Gojek teman-teman ya. Nah, perlu teman-teman ketahui, saya dari dulu itu selalu menerapkan pola kerja itu semacam kayak pola kerja orang kantor aja. Jadi saya ngikutin aja orang kantor berangkat, terus orang kantor pulang, bahkan saya cenderung lebih cepat dari orang kantor malah. Nah, itu kenapa saya lakukan? Karena saya menganggap kerja ini hanyalah sebatas sampingan gitu. Bukan maksudnya nggak butuh ya, tapi meskipun kebutuhan, saya selalu menganggapnya sampingan. Karena kenapa saya menganggapnya seperti itu? Supaya saya nggak terlena, nggak lupa sama kewajiban saya sebagai seorang suami. Emang iya, kalau kerja itu termasuk kewajiban. Cuman kalau kewajiban itu harus tepat porsinya, jangan berlebihan, juga jangan kekurangan. Ya cukup aja gitu ya. Kita harus pinter-pinter, harus kita cukup-cukupin ya teman-teman ya. Terutama pola kerja atau jam kerja itu, apalagi di Gojek itu kan orderan atau itu selalu ada ya teman-teman ya, nggak ada habisnya. Kalau kita ikutin itu nggak pernah akan ada habisnya ya. Kalau habisnya nanti kalau udah kiamat baru habis ya, atau pas Gojeknya bangkrut gitu ya teman-teman ya. Nah, itu pola kerja saya itu, saya selalu menerapkan pola kerja semacam itu teman-teman ya. Saya keluar pagi, pulang sore, atau bahkan sebelum asar itu kadang saya udah pulang. Atau kalau bisa di rata-rata abis asar itu pulang, atau sebelum asar sekitar jam segitulah, atau jam rata-rata jam 4. Atau malah saya beberapa hari ini sebetulnya sering pulang jam setengah 3 udah di rumah ya teman-teman ya. Jadi itu yang saya terapkan teman-teman ya. Selain jam kerjanya cukup, jadi ke kondisi badan itu nggak terlalu capek, maksudnya nggak terlalu gimana sih, nggak terlalu bernafsu gitu buat teman-teman ya. Jadi pola kerja selalu saya coba selalu cukupkan gitu teman-teman. Memang kebutuhan itu selalu ada, bahkan anak saya kan ada 3 ya teman-teman ya. Anak saya harus menghidupi 3 anak dan istri saya ya kan. Pastinya, bang kok santai banget kerjanya ya kak. Ya inilah teman-teman, saya seperti ini pola kerjanya, nggak terlalu ngoyo. Jadi kalau kita merasa selalu cukup, selalu bersyukur, insya Allah selalu memberikan kita itu rasanya cukup aja gitu, cukup terus, nggak kekurangan. Bahkan kalaupun kekurangan itu pasti ada aja, dari mana aja itu pasti ada aja dapat gitu teman-teman ya. Contohnya dulu pas saya anyep pun, saya alhamdulillah saya selalu menjaga, saya nggak mau sampai terjerat yang namanya utang-utang pinjol gitu, utang pinjol atau utang rentenir semacam itu teman-teman. Karena saya udah nggak mau yang bersinggungan semacam itu. Saya pun kalau mau punya motor atau motornya berkendala atau
perlu motor gitu, misalkan mau beli itu saya lebih baik saya beli motor second gitu teman-teman, daripada saya harus kredit meskipun baru emang kondisinya jauh lebih baik. Cuman secara ideologi atau secara menurut hukum, saya kan orang muslim ya teman-teman ya. Kalau orang muslim tahulah, kalian tahu ya, nggak perlu dikasih tahu, udah paham semua. Karena kredit itu kan haram ya, kredit yang berbunga yang pastinya itu riba gitu teman-teman. Karena riba kan udah tahu kayak menjinahi, riba paling ringan kan kayak menjinahi ibu sendiri. Bayangin dosanya kayak apa, masa menjinahi ibu sendiri, ibaratnya kayak gitu teman-teman ya, bener nggak itu teman-teman. Saya kalau pas lagi anyep pun saya nggak mau bersinggungan yang semacam pinjaman itu. Jadi teman-teman yang ngalamin sekarang nih lagi banyak nih fenomena ini, justru korbannya lebih banyak teman-teman, korban keanyepan itu lebih banyak. Kalau menurut teman-teman apa, coba kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman ya, supaya saya bisa selalu menjaga atau mengkondisikan pola kerja saya seperti apa gitu teman-teman ya. Nah tentunya pola kerja saya yaitu dari jam pagi tentunya habis subuh sampai sore gitu teman-teman, karena rezeki kan emang adanya di pagi hari. Setelah subuh itu kita dianjurkan untuk mengais rezeki itu di pagi hari, karena rezeki itu datangnya mulai pagi. Jangan kalian tidur malah buat tidur ya, habis subuh tidur, atau bahkan kalian subuh masih tidur gitu teman-teman. Jangan sampai, khusus ini kalian bagi yang muslim ya teman-teman ya. Mungkin kalau kalian bagi non muslim, cara ini juga bisa diterapkan, itu jauh lebih sehat teman-teman ya, dibandingkan kalian. Saya bukannya mau ini ya teman-teman, bukan bilang kalau yang jam 9 itu nggak baik, cuman kan saya bilang, atau Nabi Muhammad pun bilang, Rasul itu menjemput rezeki itu di pagi hari gitu teman-teman ya. Oke, pokoknya pola kerja saya semacam itu teman-teman ya. Lebih baik di pagi hari, dianjurkan di pagi hari, karena di pagi hari rezeki itu sangat berkah dan barokah dan melimpah. Itu tentunya lebih utama gitu teman-teman ya kalau pagi hari. Nah itu pola kerja saya dari dulu teman-teman ya. Saya tentunya pola kerja itu juga saya termotivasi gitu teman-teman, dulu waktu zamannya kena maksudnya lagi anyep gitu apa, kebetulan saya dulu nyari cara ya, bagaimana cara biar nggak anyep itu gimana. Nah saya ketemu channelnya Bang Juple. Nah, channel Bang Juple itu saya salut sama beliau, cuman sekarang beliau sudah mengalihkan isi kontennya ke untuk sepak bola, itu pilihan beliau. Kalau saya hargain ya, nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Namanya orang hidup kan nggak melulu mau di situ-situ aja, apalagi buat ngojek kan namanya di jalan terus kan nggak mungkin ya, karena usia juga nggak bisa terbantahkan, nggak bisa dihindari ya. Semakin tinggi usianya semakin turun tingkat produktivitasnya, semakin tingkat durabilitasnya atau ketahanannya semakin berkurang gitu teman-teman. Dan saya ngelihat channel Bang Juple itu, saya termotivasi. Beliau itu keluar bahkan sebelum subuh teman-teman, subuh udah di jalan, sholat subuh di masjid gitu kan. Itu saya termotivasi dari Bang Juple. Pulang pun beliau tuh paling mentok jam 5, kalau yang saya tahu, saya dulu ikutin tuh paling mentok jam 5 gitu. Saya juga semakin termotivasi setelah melihat channel beliau gitu teman-teman ya. Nah itu pola kerja saya teman-teman. Sebenarnya sebelum melihat channel beliau pun saya udah nerapin yang namanya kerja habis subuh itu saya keluar gitu. Begitu habis sholat subuh pasti saya keluar gitu. Jadi kalau misalkan saya agak siang gitu, kayak momennya itu kayak hilang, momentumnya hilang gitu. Jadi kayak pas udah jam 9 itu beda hasilnya gitu teman-teman. Hasilnya itu agak, pokoknya momennya hilang. Gimana sih kalau kita lagi enak-enaknya ngebeat, misalkan kita kebiasaannya udah dari pagi, terus tiba-tiba baru bisa on itu jam 8, entah di pagi hari itu ada keperluan ini itu kita kan namanya manusia ya, ada aja yang perlu dikerjain, nggak bisa melulu harus keluar jam 5 gitu atau jam setengah 6 gitu, nggak bisa ya, ada aja pasti halangannya buat keluar jam segitu, namanya terlalu pagi ya teman-teman ya. Nah begitu teman-teman pola kerja saya itu dari dulu habis subuh. Kalau agak kesiangan itu kayak momennya itu kayak hilang gitu, apalagi
sekarang masuknya goret. Emang dari dulu tuh saya sebetulnya pemain suka main apa namanya penumpang dulu zamannya saya punya Grab gitu ya. Kalau nggak pagi nggak asik gitu kalau kata saya ya. Kalau keluar dikit mendingan saya nggak ngojek dulu, malah begitu. Saking ekstrimnya saya dulu kayak gitu. Ya itulah begitu teman-teman ya pola kerja saya. Nah, teman-teman yang di grup saya pun tahu kayak gitu. Saya pulangnya jam berapa, mulainya jam berapa gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja ya. Nanti mungkin saya kasih share pendapatan saya di 1 minggu ini dari Senin sampai Jumat ya. Dan hari ini pun saya nggak terlalu ngebit banget karena ada trouble di motor saya ya teman-teman ya. Nah itu rata-rata itu saya nggak, ya pendapatannya nggak besar ya, cukup lah. Kalau saya emang targetnya ya 200 minimal gitu teman-teman ya. 200 nggak terlalu muluk-muluk, secukupnya aja gitu teman. Kalau kita ngerasa cukup, insya Allah Allah akan mencukupkan kita selalu gitu teman-teman ya. Oke, bagi kalian yang masih mengalami trouble-trouble atau susah mendapat order itu, emang ini lagi fase-fasenya teman-teman. Lagi fase-fasenya, banyak, bukan satu orang atau satu driver, itu enggak. Itu umum, itu hampir seluruh, bahkan ini jauh lebih parah dari zamannya saya pas lagi kena anyep di bulan Desember sampai Januari itu. Ini jauh lebih banyak gitu teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena di grup saya itu banyak yang bilang kayak gitu, apalagi di luar daerah Jakarta gitu, yang pastinya orderannya nggak semelimpah di Jakarta gitu, nggak semelimpah tuh. Kalau Jakarta mati satu tumbuh 1000 ibaratnya kan begitu. Kalau di daerah lain kan saya nggak tahu ya, mungkin bahkan cenderung lebih rendah gitu teman-teman ya. Jadi kalian tentukan sendiri langkahnya, kalian yang tahu sendiri bagaimana metodenya ya teman-teman ya. Cuman saran saya cuman ngasih tahu ya, yang penting kalian rutin ngebit. Jadi usahakan setiap kali kalian ngebit itu selalu dapat orderan, karena setiap kalian dapat orderan itu artinya si servernya itu ngebaca kalau kalian itu lagi aktif. Apalagi sekarang skemanya skor kinerja atau jam online lah, atau penyelesaian order, penerimaan order, jam sibuk. Tapi emang belum terlalu terlihat pengaruhnya teman-teman ya. Mungkin karena emang baru-baru ya, biasanya kan begitu. Perlu ada maintenance, perlu ada pembaruan, perlu ada penyempurnaan kan begitu teman-teman. Namanya sistem dibuat, apalagi dibuat manusia, nggak selamanya sempurna. Jadi perlu yang namanya pembaruan terus. Makanya kalau aplikasi GoPartner atau aplikasi lain pun begitu teman-teman, selalu ada pembaharuan atau update gitu temennya. Oke, itu pesan saya. Yang penting kalian selalu online aja, rutin gitu teman-teman. Nggak perlu menambah-nambahkan jam online, ya secukupnya aja. Yang penting kalian selalu sehat, selalu diberikan kekuatan. Yang penting itu dulu, badan sehat. Kalau udah badan sehat, terus kepikiran juga pastinya bisa berpikir lebih baik itu teman-teman. Oke, itu mungkin yang perlu bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Oke, langsung saja ke screen recorder ya teman-teman ya.
صلى الله